Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu al-imam Abu Fida' Ismail bin Katsir al-Qurashi ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Syama'ilur Rasul rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah amin. Abu Daud At-Tayalisi berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, Simak mengabariku, aku mendengar Jabir bin Samurah berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhalul ainain manhusul aqibi dhali'ul fam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mempunyai mata ashalul ainain, yakni ada warna merah pada bulatan hitamnya. Ya, ada sedikit kayak urat merah begitu. Sedikit dagingnya pada bagian tumit. Tumitnya ini, ujung tumit itu enggak tebal. Ada juga orang yang tebal, tumitnya pecah-pecah, tapi tidak. Kemudian dan bermulut lebar, tapi bukan jeber. Bukan jeber. Nabi punya mulut itu lebar. Itu menunjukkan kalau orang seperti itu biasanya bacaannya fasih, mengucapkan kalimat fasih, jelas, lantang. Itu seperti itu. La ilaha illallah. Jangan dibiarkan temanmu tersesat. Demi masa manusia itu dalam kerugian, kecuali ada 4 yang tidak rugi. Yang pertama orang beriman, yang kedua orang yang beramal soleh, yang ketiga yang memberikan nasihat, saling nasihat menasihati. Jadi kalau ada temanmu salah, kamu biarkan, kamu rugi. Menunjukkan bahwa orang itu tidak rugi kalau dia lihat temannya itu dalam kesusahan, dalam kesesatan, dia tegur. Itu orang yang beruntung. Tapi kalau dia ngelihat temannya salah, tidur, dia biarkan aja betul. Masa bodoh, itu orang rugi itu. Orang rugi. Yang ketiga, yang keempat, wa tawassaw bil haq, dan orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan memberikan nasihat dalam membuat sabar. Sabar, orang menuntut ilmu itu nggak mungkin setahun 2 tahun pindah sana pindah sini, tidak mungkin. Tidak dapat seperti itu ilmu. Minimal orang belajar itu menurut Abu Jahal 7 tahun, itu pun tidak boleh pindah-pindah. Kalau pindah-pindah kacau. Itu nasihat namanya. Tapi kalau kamu punya teman yang kayak begitu, kamu biarkan itu dia tersesat. Yang kanan kirinya itu orang rugi itu, kanan kirinya ini. Yang kanan kiri itu orang yang rugi. Kenapa? Karena membiarkan temannya sesat. Ini sudah sesat, dia biarkan lagi. Itu. Omongannya kotor, kamu kemudian biarkan temanmu tersesat. Rugi. Rugi. Contoh orang yang rugi seperti itu. Apalagi yang di sana kacau sekali. Paham nggak? Jangan biarkan temanmu dalam kesesatan, jangan. Itu namanya teman yang baik. Bukan teman yang baik itu yang selalu membenarkan temannya, bukan. Teman yang baik itu adalah mengatakan yang benar-benar, yang mengatakan salah ya salah, mengajak kebaikan. Kalau selalu membenarkan temannya, mau salah mau benar selalu dibenarkan, itu teman yang salah.
teman yang menjerumuskan ke dalam neraka seperti itu. Seperti inilah yang tertulis dalam riwayat Abu Daud dari Syu'bah bermata ashal. Abu Ubaid berkata ashal berarti orang yang matanya ada warna merah pada bagian hitamnya. Sedangkan kata syukhlah berarti merah pada bagian putih dari mata. Nah, jadi ada dua pendapat yang disebut ashalul ainain, itu adalah ada sedikit merah. Ada yang berpendapat di putihnya yang ada merah, ada yang berpendapat di hitamnya berwarna merah. Nah, cuman para ulama ada banyak yang mengatakan hitamnya hitam pekat, matanya Nabi itu merah, putihnya agak sedikit merah. Matanya belok, tahu belok? Menurut hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Musa dan Bundar. Keduanya dari Ahmad bin Mani' dari Abu Qatan, dari Syu'bah dan seterusnya dengan redaksi ashkal, ada warna merah pada bagian putih dari matanya. Dia berkata status hadis ini adalah sahih, dan Abu Ya lebih senang memahami hadis yang hitamnya hitam pekat sedangkan putihnya agak sedikit merah. Dalam kitab Sahih Muslim ada penjelasan terhadap kata ashal, ashkal ya, yaitu panjang bulu matanya. Nah, ya, panjang bulu matanya. La ilaha illallah. Yaitu panjang bulu matanya, lentik bahasa kitanya. Bulu matanya Nabi lentik. Penjelasan ini berasal dari salah seorang periwayat, sedangkan redaksi Abu Ubaid adalah warna merah pada bagian putih mata. Dan redaksi ini lebih masyhur dan lebih sahih, itu yang Abu Ya tadi katakan. Hal ini menunjukkan kekuatan dan keberanian beliau. Jadi kalau ada orang punya mata putihnya itu ada sedikit merah, itu menunjukkan orang itu berani. Berani, tegas. Yakub bin Sufyan berkata, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Amru bin Harith menceritakan kepadaku, Abdullah bin Salim menceritakan kepadaku, dari Az-Zubaydi, Az-Zuhri menceritakan kepadaku dari Sa'ad bin Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menggambarkan, melukiskan Rasulullah SAW dengan mengatakan kana mufadul jabin ahdabul ashfar, yang artinya Nabi itu adalah beliau mempunyai dahi yang lebar, bukan jenong, bukan lebar ke das ini, kalau ke atas jenong namanya, ini lebar menunjukkan sini. Nah, kalau jenong lain lagi ceritanya. Dan panjang bulu matanya, bulu mata Nabi itu panjang. Sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu As-Sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Salim Ba'alai al-Husaini fi kitabihi Kitabul Adab hafazahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa kemudian adab tidur yang ke-17. Adab tidur yang ke-17 adalah berzikir sampai tidur, yang Abu Ya kemarin terangkan. Ya, apa ya, berzikir sampai tertidur. Zikir nafas dan zikir hati. Tarik nafas Allah, tarik nafas keluar Allah, Allahu. Keluar nafas Allah, tarik nafas Allah.
sampai tertidur pulas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Tabrani, "Idza awal insanu ila firashihi ibtadarahu malakun wa syaitan." Nah, lihatin ini hadisnya. Fayaqulul malak ikhtim bi khairin wa yaqulu syaitan ikhtim bi syarrin. Fa in dzakarallaha azza wa jalla hatta taghlibahu 'ainuhu taradal malaku syaitan wa bata yaklauhu. Perhatikan hadis ini. Kata Nabi dalam hadis Imam Tabrani, jika seseorang berbaring di tempat tidurnya, maka malaikat dan syaitan berebut mendatanginya. Jadi syaitan dan malaikat datang. Kalau kamu tuh tidur tuh, datang syaitan, datang malaikat, berdua ini. Apa yang mereka kerjakan syaitan dan malaikat ini? Malaikat berkata, "Ya Allah, tutuplah amalannya dengan kebaikan. Ya Allah, tutuplah orang ini dengan kebaikan." Tapi syaitan berkata, "Tutuplah amalnya dengan keburukan." Syaitan juga berdoa kepada Allah, tapi minta supaya amalnya ditutup dengan keburukan. Nah, tapi kembali kepada orang yang tidur. Ikhtiarnya itu kembali kepada orang yang tidur. Perhatikan. Jika seorang hamba yang tertidur itu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla sampai tertidur, maka malaikat menyingkirkan syaitan dan memalam bersamanya untuk menjaganya. Jadi kalau hadis ini ikhtim bisyarrin, bisa juga dikatakan dia minta kepada Allah malaikat tadi, atau malaikat tadi membisikkan ke dalam hati orang yang tidur, "Ayo tutuplah dengan kebaikan." Kalau setan juga bisa diartikan, kalau dalam sini maksudnya dia berdoa kepada Allah. Bisa juga diartikan setan membisiki orang itu, "Ayo ikhtim bisyar, tutuplah tidurmu ini dengan berbuat jahat. Ya ini gak usah ingat Allah." Nah itu. Tapi kembali kepada orang yang tidur tadi, apabila dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tadi akan menyingkir. Dan malaikat tadi akan menjaganya. Tapi sebaliknya, perhatikan nih. Kalau ada orang tidur tidak berzikir, tidak baca surah 4, tidak baca yang lainnya, tidak baca bismika Allahumma ahya wa bismika, langsung saja pelupak begitu tidur, maka syaitan akan menjaga dia. Syaitan membelenggunya. Itu yang kata Abu Ya kemarin dalam hadis apa ya? Syaitan mengikat dia dengan berapa ikatan? 3 ikatan. Setelah diikat, maka syaitan itu tidur di mana? Di hidung. Setannya tidur di hidung. Lalu dia bersarang di situ. Makanya orang itu tidak bisa terlepas dari belenggu setan. Kenapa? Setan guringnya di hidungnya dia. Kok bisa seperti itu? Coba kamu lihat sapi nanti ini, sapi kurban datang nanti. Di mana orang ikat talinya itu? Di hidung atau di leher sapi? Kalau di leher bisa mengamuk dia, tapi kalau di hidung sapi, sapinya ngamuk, tariknya sama yang punya sapi. Hidung tarik. Begitu juga setan. Kalau setan tidur di hidung kamu itu, ya itu susahnya bangun susah, sifatnya jelek, sifatnya kotor, jelek, hatinya kotor, sifatnya kotor, perilakunya kotor, otaknya kotor. Allah tidak mandang kau punya rupa, mau cantik, mau jelek, enggak pandang. Mau glowing kau punya kulit, enggak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila
qulubikum wa amalikum. Allah tidak pandang kau punya rupa, Allah tidak pandang kau punya jasad, badan, tapi yang Allah pandang adalah hati dan amalmu. Mau kau cantik bagaimanapun, kalau hatimu kotor, perilakumu jelek, gak ada yang mau. Mau juga orang, mau muntah. Orang mau juga, tapi mau muntah. Kalau orang kasyaf, dia lebih banyak muntahnya. Katanya, ngelihat berdekat sama orang itu, kenapa? Bau. Biar kamu mandi minyak harum, tapi orang kasyaf dia nggak bisa, bau busuk. Nah, kenapa bisa begitu? Ya kamu tadi berteman dengan setan. Salah satunya teman dengan setan orang itu adalah kalau dia tidur tidak wudu, tidak membaca bacaan. Setiap hari setan bikin sarang di hidung itu. Apalagi bangun tidur gak ada baca-bacaan. Bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Tapi tidak ada orang baca begitu. Tidur. Setan bersarang, nggak lepas ikatannya itu. Makanya pas di musola tetap aja ngantuk. Kenapa? Ikatannya belum lepas. Karena nggak baca, waktu bangun nggak baca doa. Nah, dia mengantuk. Ikatannya masih ada. Apabila orang itu berudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Dan apabila orang itu salat sunnah, maka lepaslah dia ikatan yang ketiga. Setannya masih bersarang enggak? Masih, kalau dia tidak memasukkan air ke dalam hidung. Kalau dia cuma bodoh, setannya bersarang. Tapi kalau orang berudu memasukkan air ke dalam hidung, masukkan bukan begini doang, nah itu bukan masukkan air ke hidung, itu ngupil namanya. Air masuk langsung sampai ke sini, apalagi sampai tembus sampai masuk ke tenggorokan, setannya lemas, sarangnya dia itu kebanjiran, sarangnya banjir bandang dari air masuk, wah hancur rumahnya dia. Makanya segar, ketika bangun itu segar dia, bangun segar. Tapi kalau mengantuk masih itu sarang setan. Kalau kamu nggak percaya, coba praktekkan, kata Abu ya. Kamu praktekkan, yang ngantuk-ngantuk tuh masukkan air ke hidung. Kalau tidak masuk air ke hidung, ya itu tuh. Nah itu bersarang setan masih dalam hidungnya. Apalagi hidungnya pesek memang sudah. Nah, paham kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Udkhulu ila halaqatikum. Masuk ke halaqah.